Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya, yaitu tentang judul Sales Insight and Retention Strategy PT Sejahtera Bersama. Di program Bank Muamalat Business Intelligence Analysis Project Based Internship Program yang dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Triandi Yunas. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan singkat tentang saya dan pengalaman saya sebelumnya di bidang bisnis analis atau analisa data, yaitu saya Trendinas. Tentang saya sedikit, individu yang teliti analitis dengan minat besar dalam mengolah data dan menemukan insight bermakna. Saya terbiasa menggunakan Excel, SQL, dan Looker Studio untuk menganalisis data, membangun dashboard, dan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pengalaman saya yaitu pertama yaitu saya project based virtual intern Product and Business Development Officer Bank Mamalat X Rakamin Academy. Latar belakang singkat tentang studinya adalah atau projectnya adalah project involve data cleaning, analysis using Excel, using insight gain from Excel. I design tailor product strategies for baby boomer, Gen X, millennial, and Gen Z to enhance market reputation, customer loyalty, and business growth. Di bawah teman-teman ataupun yang melihat presentasi ini bisa melihat dengan menekan tombol view or download portfolio. Selanjutnya yaitu lanjut masuk ke case study atau project yang saya jalankan, yaitu dengan judul Sales Analysis and Business Insight PT Sejahtera Bersama Virtual Internship Challenge Bank Muamalat. Nah, latar belakang singkat, studi kasus ini merupakan bagian dari VIX bersama Bank Muamalat, di mana saya berperan sebagai Business Intelligence Analysis pada simulasi di perusahaan fiktif PT Sejahtera Bersama. Nah, dataset yang saya gunakan adalah data penjualan, yaitu PT Sejahtera Bersama yang terdiri dari 4 tabel, tabel customer, tabel order, tabel produk kategori, dan tabel produk name. Nah, tujuan proyek adalah menganalisis data transaksi penjualan dari 4 tabel yang saya sebutkan sebelumnya, menentukan struktur relasi antar data, menggabungkan data menjadi satu tabel master yang nantinya saya sebut sebagai master sales, membuat visualisasi interaktif menggunakan Looker Studio, memberikan rekomendasi bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya yaitu pertama, saya menentukan primary key pada 4 dataset ataupun 4 tabel sebelumnya, yaitu yang pertama, eh, primary key pada tabel customer adalah kolom customer ID, primary key pada tabel produk adalah kolom product number, primary key pada tabel orders adalah kolom order ID, primary key tabel produk kategori adalah kolom kategori ID. Nah, selanjutnya itu relationship dari keempat tabel tersebut. Pertama, tabel customer dan tabel order. Relationship-nya adalah one to many. Kolom penghubungnya adalah customer ID. Artinya satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Yang kedua adalah tabel orders dan tabel product name. Relationship-nya adalah many to one. Kolom penghubungnya adalah product number. Artinya setiap pesanan berisi satu produk tertentu. Nah, yang ketiga adalah tabel product name dan tabel produk kategori. Relationship-nya adalah many to one. Kolom penghubungannya adalah kolom kategori dari tabel product name ke kolom kategori ID di tabel produk kategori. Artinya satu kategori bisa memiliki banyak produk. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk merapikan data di Excel ataupun di SQL untuk mendapatkan sebuah tabel yang berisi eh, kolom-kolom yang perlu untuk analisis data nanti atau memberikan eh, rekomendasi strategi penjualan atau meningkatkan penjualan atau mempertahankan penjualan yang saya sebut sebagai master sales tadi. Yaitu langkah pertama yang saya lakukan adalah merapikan data di file Excel. 4 tabel tadi saya rapikan. Saya pastikan bahwa sheet memiliki struktur data yang rapi, format yang konsisten, serta tidak ada data kosong yang penting. Nah, setelah data rapi, saya mengimpor seluruh sheet ke dalam PostgreSQL. Saya menggunakan PostgreSQL sebagai tools analisis saya dan menjadikannya sebagai tabel-tabel terpisah, yaitu tabel customer dengan nama customer new, tabel order, tabel produk name, dan tabel produk kategori. Nah, langkah saya berikutnya adalah saya membangun tabel master, yaitu saya sebut sebagai master sales, sebagai tabel integrasi utama yang akan saya gunakan untuk analisis dan visualisasi menggunakan Looker Studio.
Dalam proses ini saya menggunakan konsep join, yaitu menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi. Saya join tabel order dengan tabel customer berdasarkan customer ID untuk mendapatkan informasi customer city dan customer email. Kemudian saya join tabel order dengan tabel product name berdasarkan produk ID untuk mendapatkan kolom product name dan product price. Selanjutnya saya join product name dengan produk kategori berdasarkan kategori ID untuk mengetahui informasi kategori name. Di query yang sama, saya ambil quantity dari tabel order sebagai order quantity, lalu saya hitung order quantity dikali product price untuk menghasilkan total sales. Nah, dari hasil join tersebut, saya membentuk tabel baru bernama master sales. Di tabel ini saya hanya memilih kolom-kolom penting yang relevan untuk visualisasi di Locker Studio, yaitu kolom order date, kategori name, product price, order quantity, total sales, quantity, customer city, dan customer email. Nah, untuk selanjutnya, tabel master inilah yang kemudian saya gunakan sebagai sumber data utama untuk visualisasi di Locker Studio, seperti dashboard penjualnya akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, dengan pendekatan ini, saya dapat menyederhanakan analisis dari berbagai tabel, 4 tabel sebelumnya, menjadi satu tabel master yang siap digunakan untuk insight bisnis. Nah, selanjutnya itu tentang visualisasi Locker Studio yang saya telah lakukan. Nah, ada beberapa visualisasi yang saya lakukan. Itu seperti yang digambar, judulnya adalah Sales Performance Dashboard PT Sejahtera Bersama. Di atasnya ada itu tanggalnya, dan di sebelah tanggal itu ada kategori. Di sana bisa memilih kategorinya apa, dan bisa langsung dapat hasilnya apa. Nah, yang pertama itu total sales. Ada beberapa visualisasi penting yang saya lakukan di sini atau saya tampilkan di sini, dengan yaitu total keseluruhan sales, itu total keseluruhan quantity, total keseluruhan sales berdasarkan kategori produk, total keseluruhan quantity berdasarkan kategori produk, total sales berdasarkan kota, total quantity berdasarkan kota, dan yang kedua terakhir adalah top 5 kategori produk yang paling tinggi salesnya dan top 5 kategori produk yang paling tinggi kuantitinya. Nah, ini adalah visualisasi yang telah saya lakukan. Nah, dari visualisasi ini saya akan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan penjualan dan untuk mempertahankan penjualan. Nah, saya ada 2 grand strategi, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan area terkuat, yaitu robot, dan wilayahnya adalah Washington. Dan yang grand strategi kedua adalah antisipasi churn rate area lemah, yaitu blueprint, produknya blueprint, dan di Philadelphia. Nah, pertama, dari dashboard yang kita lihat bahwa produk robot di Washington adalah yang juaranya. Dia menempati posisi tertinggi, dan dari data kita melihat bahwa produk ini adalah produk yang paling tinggi daripada produk-produk lainnya, baik dari sisi nilai penjualan maupun dari kuantitas. Nah, untuk meningkatkan performa ini, kita akan menerapkan 3 strategi. Yang pertama adalah referral dan volume diskon. Nah, pelanggan Washington yang sudah membeli produk robot, kita harus mendorong mereka untuk mengajak kenalan mereka seperti kolega, family, ataupun teman dekat, ataupun sahabat mereka untuk membeli produk produk robot kita. Nah, di mana jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan insentif kupon 5-10% untuk setiap ajakan yang berhasil. Nah, selanjutnya itu strategi kedua adalah tire discount, di mana setiap pembelian lebih dari 3 unit itu dapat potongan 7%. Sementara itu, pembelian lebih dari 5 unit akan ada potongan sebesar 12%. Nah, yang ketiga adalah email dan retargeting ads. Segmen pelanggan robot Washington akan menerima email tips penggunaan, studi kasus, dan penawaran upgrade seperti maintenance package ataupun add-on kits. Nah, selanjutnya itu iklan digital geotargeted seperti Facebook, LinkedIn, ataupun Instagram di radius 50 km menampilkan testimonial dan ROI penggunaan robot.
Nah, itu adalah grand strategi yang pertama. Grand strategi yang kedua yaitu untuk mengantisipasi peningkatan churn rate di area yang lemah, itu Brooklyn dan di Philadelphia. Nah, em, produk ini itu memiliki penjualan dan kuantitas paling rendah. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa potensi dari tingkat churn-nya itu sangat tinggi. Nah, langkah saya yang saya tawarkan adalah yang pertama ada 3 strategi juga, yaitu pertama win back campaign, di mana kita kirim survei singkat ke pelanggan yang hanya pernah beli 1 kali dengan tawaran voucher 10% off untuk pembelian berikutnya jika mereka mengisi survei. Nah, selanjutnya itu bundling. Buat bundling, kita harus buat bundling blueprint dan training videos dengan harga paket misalnya 1 juta, kita turunkan menjadi 900.000, diskon 10%. Nah, selanjutnya itu promo lokal Philadelphia. Kita harus adakan setiap minggunya itu flash sale weekend, di mana kita ada potongan 15% untuk semua kategori dipromosikan via iklan Instagram geo-targeted ataupun LinkedIn geo-targeted ataupun Facebook geo-targeted. Nah, selanjutnya itu kita harus kerjasama dengan makerspace atau coworking, di mana peserta dapat voucher trial blueprints dan undangan webinar pengenalan robot. Nah, dengan dua grand strategi ini, kita bisa memacu pertumbuhan di pasar terkuat sekaligus menahan laju churn di pasar yang rawan. Semua program bisa dijalankan dalam waktu sekitar 2 sampai 4 minggu kerja tim marketing menggunakan tools yang sudah ada seperti CRM, email blast, dan platform iklan. Nah, sekian dari presentasi saya dan juga saran strategi saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.